Halo movie lovers, pecinta film India, welcome back di InMovie Channel. Guys, siapa di sini yang ngefans banget sama artis cantik Nan Bohai, Kakak Tamana Bhatia? Nah, sini kumpul. Karena kali ini aku bakal ceritain kisah yang diperankan oleh Kakak Tamana Bhatia dalam film Petromak yang dirilis pada tahun 2019. Di mana film ini bergenre horror komedi, jadi serem-serem lucu gitu. Menceritakan tentang seorang laki-laki yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya karena terkena banjir. Ia berencana akan menjual rumah orang tuanya, tapi ternyata diketahui rumah itu berhantu dan membuat harga jual rumahnya menjadi turun. Untuk membuktikannya kalau rumah itu tidak berhantu, pria ini pun menyuruh orang-orang untuk tinggal di rumah orang tuanya. Nah, disinilah cerita lucu, seram, dan sekaligus mengerikan terjadi. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk terus dukung InMovie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen juga ya. Cerita dimulai saat seorang pria bernama Saravana menonton berita banjir yang melanda Wayanad, Kerala. Saravana terlihat khawatir karena kedua orang tuanya juga ada di Wayanad. Nah, karena tak juga dapat informasi, Saravana memutuskan untuk datang ke India dari tempat tinggalnya Malaysia. Saat bertemu dengan Fitri, Saravana diajak menemui 5 mayat yang wajahnya tak dapat diketahui lagi dan hanya bisa dikenali dengan bajunya saja. Di antara 5 mayat itu, 2 di antaranya ternyata adalah orang tuanya. Esoknya, Fitri dan Saravana datang ke rumah orang tuanya yang sekarang telah kosong. Saravana memutuskan untuk menjual dan menyuruh Fitri untuk mencari pembeli. Alih-alih akan dijual, ternyata di rumah itu masih ada satu keluarga yang tinggal di dalamnya, guys. Mereka adalah sebuah keluarga yang sangat harmonis. Seorang ayah dan seorang putri bernama Mira, dengan gadis kecil bernama Niveda, juga seorang pembantunya bernama Santana. Suatu malam, Niveda kaget saat bertepuk tangan, pintu kamarnya terbuka sendiri. Sementara Mira saat itu sedang membujuk sang ayah untuk menelpon ibu dan saudara laki-lakinya untuk mengetahui kabarnya. Sang ayah tidak mau karena istrinya sendiri yang memutuskan untuk ikut bersama putranya. Namun tiba-tiba Niveda datang dan berkata pada kakeknya kalau sekarang dia punya kekuatan. Namun saat ia akan menunjukkannya, ternyata pintu tidak terbuka ketika ia bertepuk tangan. Melihat itu, Mira pun menyuruhnya belajar lagi di kamar. Tapi saat di kamar, ia mencobanya lagi dan pintu itu pun terbuka. Bersamaan sebuah mainan muncul dari luar kamarnya. Niveda kemudian mengambilnya, tapi tiba-tiba muncul anak laki-laki gendut dan menakutinya. Niveda pun kemudian menjerit. Mira yang mendengar itu kemudian mendatangi Niveda. Niveda berkata kalau ada anak laki-laki gendut, tapi Mira tak percaya. Sampai ia pun kemudian membuktikannya sendiri. Lalu Mira pun papasan dengan Santanam dan menceritakan apa yang dialaminya. Sementara itu Niveda bermain petak umpet dengan kakeknya, tapi ia bertemu wanita gemuk dan menjerit. Kemudian mereka pun berkumpul. Namun mereka melihat suatu keluarga lari ke arah mereka. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba pintu terbuka. Rupanya Fitri datang bersama dengan guru dan juga Ganapati. Ganapati kemudian bercerita kalau dia benar-benar melihat hantu di rumah ini saat ia dan keluarga Sundar datang untuk melihat rumah ini beberapa waktu lalu. Jadi guys, ternyata sebelumnya pria ini datang untuk mengantar satu keluarga yang akan membeli rumah itu untuk melihat-lihat. Dan kebalikannya, saat anak laki-laki gendut ini melihat Niveda, yang ia lihat adalah hantu. Begitu juga dengan Mira, apa yang mereka kira hantu adalah manusia. Begitu juga dengan keluarga anak laki-laki gendut ini. Saat melihat Mira dan keluarganya, mereka melihat hantu. Meski pria ini sudah menceritakan, Fitri dan guru tetap tidak percaya. Tapi Fitri meminta agar Ganapati tetap menyebarkan rumor tentang rumah berhantu ini pada semua orang. Rupanya Fitri dan rekannya guru ini punya rencana licik, guys. Sementara itu sang ayah dan yang lainnya sangat sedih mengetahui ternyata mereka telah mati. Mereka bingung kalau memang mereka telah mati, lalu bagaimana dan di mana. Malam itu mereka semua sepakat sebelum mereka bertemu dengan ibunya, mereka tidak akan pergi dari rumah itu dan akan terus menakut-nakuti siapapun yang datang agar rumah itu tidak dijual. Dan esoknya Fitri kemudian mengajak Saravana bertemu dengan guru malam ini untuk membicarakan tentang rumahnya.
Rupanya guru yang telah sekongkol sama Fitri, ia pun menawar rumah berhantu itu dengan murah. Namun ketika semua orang pergi, Sentil pelayan di kafe itu memberikan ide agar rumah Saravana dapat harga tinggi dengan cara membuktikan kalau tidak ada hantu di rumah itu. Dan Saravana pun setuju. Esok malamnya orang-orang Sentil pun datang. Mereka ada 3 orang pria, salah satunya adalah kameramen. Tapi masing-masing dari mereka pun malam itu ditakuti oleh hantu Mira dan keluarganya. Esok paginya, Sentil, Fitri, dan Saravana pun datang. Namun kameramen berkata sambil ketakutan kalau di rumah ini memang ada hantunya dan lalu pergi. Sementara Sentil bersyukur karena mutu suami yang pingsan masih hidup. Sentil lalu minta satu kesempatan lagi pada Saravana untuk membuktikan di rumah ini tidak ada hantunya dan dialah yang akan tinggal sendiri di rumah itu. Namun saat Sentil sendiri, mutu suami terbangun dan menepukkan kedua tangannya hingga membuat Sentil jantungan, guys. Sentil lalu dibawa ke rumah sakit. Di sini Sentil bertemu dengan 2 orang yang dirawat di sana juga. 2 orang ini memiliki kisah berbeda-beda alasan mengapa mereka bisa dirawat di rumah sakit itu. Yang satu bernama Kali. Kali bercerita kalau ia begitu tergila-gila dengan sebuah film sehingga ia mulai memerankan karakter-karakter dalam film. Melihat itu, Paripurana menipunya dengan berpura-pura sebagai agen produser film dan menawarkan peran utama di filmnya. Tetapi dengan syarat Kali harus membayarnya lebih dulu. Tapi setelah menjual salonnya dan memberikan uang kepada Paripurana, ia justru tertipu. Sementara itu, pria satunya lagi bernama Nanda, guys. Ia ini tuli dan rabun senja. Ceritanya saat ia menjaga ATM, beberapa perampok datang dan ia hanya memainkan serulingnya dengan tenang. Karena ia punya rabun senja, saat malam hari pun ia merasakan takut. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Nanda pun bermain suling. Karena hal itu, badan keamanan yang mempekerjakannya pun menyuruhnya membayar kembali uang yang hilang untuk mencegah pemblokiran dari badan tersebut. Nah, selain mereka berdua, guys, ternyata teman Sentil ini juga memiliki kebiasaan aneh. Ia bernama Tangang, seorang pemabuk yang minum setelah jam menunjukkan pukul 9 malam. Ia bertaruh pada pertandingan bola saat mabuk dan kehilangan uangnya yang akan ia gunakan untuk mengoperasi anaknya. Mereka berempat ini sama-sama membutuhkan uang. Sentil kemudian menawarkan pada mereka jika mereka mau tinggal bersamanya selama beberapa hari dalam sebuah rumah, maka mereka akan diberikan masing-masing 1 juta. Akhirnya mereka berempat pun tiba di rumah angker itu. Tapi saat di dalam mereka bertiga tahu kalau rumah itu berhantu, guys, dan ingin pergi. Tapi Sentil kemudian memberikan pengertian dan membuka pikiran mereka hingga semangat mereka pun membara lagi. Tapi sebelum masuk, Sentil meminum obat jantungnya. Nanda bertanya kenapa ia meminum obat terus. Sentil pun bercerita awal mula ia kena serangan jantung, guys, dimana saat itu ia lagi melamar kekasihnya pada sang nenek. Tapi neneknya tidak setuju sebelum saudaranya menikah lebih dulu dan saudara laki-lakinya kerja. Namun setelah itu terwujud, ternyata neneknya masih menolak dengan alasan dengan siapa nanti neneknya tinggal jika mereka menikah. Melihat itu, Sentil pun berkata pada neneknya kalau dia akan tinggal bersama Sentil dan Shailu kekasihnya. Namun ternyata sebelum itu terjadi, Shailu melarikan diri, guys, dengan kekasihnya si tukang susu. Dan Sentil pun terkena serangan jantung saat itu juga. Saat di rumah sakit, dokter berkata ada lubang di jantungnya dan itu sejak lahir. Sentil harus dioperasi dengan biaya 10 lak. Karena Sentil tak punya uang sebanyak itu, dokter pun sementara memberikan terapi emosional. Yaitu dengan melakukan sebaliknya. Jika lagi sedih maka harus tertawa, jika lagi senang harus menangis, dan jika takut harus tertawa. Malam pun tiba, guys. Kali mulai bereaksi saat melihat film yang ia tonton. Sementara Tangan udah gelisah. Ia bertanya pada Sentil pukul berapa sekarang. Begitu Sentil berkata jam 9, ia pun langsung minum. Sentil kemudian pergi mengambil obatnya. Namun ia melihat telapak kaki. Sentil mulai ketakutan dan tertawa. Mira pun merasa aneh karena tak berhasil membuat Sentil yang tertawa saat ia menakutinya. Saat Sentil keluar dari ruangan itu, ia melihat Nanda yang juga dihantui. Tapi Mira gagal menakuti Nanda yang malah santai memainkan serulingnya. Mira lalu mengeluarkan kekesalannya pada keluarganya. Sang ayah berkata mungkin karena Mira hantu cantik, jadi mereka tidak takut. Melihat itu, Santana pun kemudian turun tangan. Ia mencoba untuk menakut-nakuti Kali, tapi lagi-lagi gagal.
Bukannya takut, kali justru memperagakan peran-peran dalam film yang ia tonton. Hingga hantu Santana pun malah bingung dan pergi. Melihat Santana yang gagal, Niveda pun juga turun tangan dan menakuti Tanga yang juga dilihat oleh Sentil dari jendela. Tapi karena Tanga dalam keadaan mabuk, ia pun tidak takut sama sekali dan malah mengejek hantu kecil itu. Dan akhirnya mereka berempat pun dapat melewati malam pertama mereka di rumah hantu itu dengan selamat. Saat pagi tiba, Saravana datang melihat keadaan mereka. Sentil berkata kalau tadi malam mereka semua dapat tidur dengan nyenyak. Sementara itu, Fitri dan orang-orangnya sedang merencanakan sesuatu, guys, untuk membuat 4 orang ini pergi dari rumah hantu itu dengan mengirimkan sepasang suami istri untuk menakut-nakuti mereka. Seperti biasa, saat malam tiba, Tanga mulai minum begitu pukul 9 malam. Sang istri mulai menakut-nakuti Sentil, tapi ia kaget karena ternyata Sentil adalah mantan kekasihnya, guys. Ya, wanita ini adalah Shailu yang sebelumnya kabur dengan tukang susu saat akan nikah dengan Sentil. Sementara tukang susu pun juga bingung saat akan menakut-nakuti keempat orang ini, karena saat hantu asli muncul, tukang susu ini melihat Nanda dan Tanga tidak takut sama sekali dan justru malah bertingkah aneh. Melihat itu, si tukang susu ini pun pergi dengan membawa Shailu. Esoknya, Sentil mendapat telepon dari rumahnya. Saudaranya bilang kalau ibunya menanyakannya. Sentil berkata kalau dia belum bisa pulang. Jika ada sesuatu yang mendesak, maka ia menyuruh untuk datang saja dan memberikan alamat rumah hantu itu. Saat malam tiba, Sentil memberitahukan kalau mereka semua hanya perlu tinggal di rumah itu malam ini saja karena grup pabrik Salem telah mengkonfirmasi akan membeli rumah itu. Mereka pun sangat senang dan akan merayakannya untuk minum. Tapi Tanga menolak karena ia telah berjanji pada anaknya untuk tidak minum lagi. Sementara Nanda pun pergi ke dapur untuk mengambil air dingin, tapi Santana merasukinya. Sementara Tanga mengambil kursi dan menyuruh Kali untuk mengikatnya agar dia tidak dapat minum lagi. Namun tiba-tiba saat Sentil menepuk pahanya, Tanga pun melayang dan Kali membenturkan kepalanya ke tiang. Sentil melihat Nanda yang hanya dia melihatnya saja. Namun tiba-tiba Nanda mendekati Sentil dengan tombak di tangannya dan membuat jantung Sentil kumat. Malam itu keempat nyawa mereka sedang terancam. Suasana pun semakin menegangkan hingga tiba-tiba pintu terbuka, guys. Ternyata dia adalah ibu Sentil yang datang. Mira yang melihat wanita itu pun kaget dan memanggil ibu. Sentil panik melihat ibunya mendekati Mira dan yang lain. Tapi ayah Mira berkata kalau dia adalah istrinya dan rumah ini rumah mereka. Mereka selama ini bertahan di rumah itu dan tidak pergi hanya untuk menunggu ibunya. Cerita pun flashback di mana sebelumnya Saravana, putra mereka, minta izin untuk pergi ke Malaysia karena ada pekerjaan di sana. Lama Saravana tak memberikan kabar. Orang tua Saravana pun mengadopsi Mira dan saat Mira besar ia menemukan Santanam dan Niveda di depan pintu rumah mereka. Orang tua Saravana pun mengizinkan mereka berdua untuk tinggal. Namun tiba-tiba Saravana kembali. Ia meminta bantuan kepada ayahnya untuk bisnisnya yang sedang bangkrut dengan menyuruh ayahnya menjual rumah itu sementara orang tuanya ikut bersamanya ke Malaysia. Tentu saja ayahnya tidak mau. Bagaimana dengan nasib Mira dan yang lain? Saravana dan ayahnya pun kemudian bertengkar karena ayahnya lebih membela Mira dan yang lain. Kemudian mengusir Saravana. Dan saat makan, sang ibu terus memikirkan Saravana. Suaminya yang melihat itu kemudian menyuruhnya untuk pergi ikut dengan putranya. Sang ayah pun berkata kalau hanya sampai di situ saja mereka mengingat kejadian sebelum mereka mati. Mereka tidak tahu bagaimana dan kapan mereka mati. Mendengar itu sang ibu pun teringat kejadian selanjutnya di mana malam itu saat ibunya terbangun, ia mencium aroma rokok. Ternyata di luar sana, Saravana sedang menunggu kematian keluarganya, guys. Sementara itu sang ibu melihat Saravana yang menggeret mayat sang ayah dan mengumpulkannya dengan yang lain. Tapi ia melihat Mira yang masih hidup. Ia pun lalu memukulkan suatu benda kepada Mira. Ibunya yang melihat itu pun shock dan mengeluarkan suara. Saravana yang mendengar suara ibunya mencari di rumah, tapi tak menemukannya karena sang ibu berhasil kabur. Namun ia tertabrak mobil. Untung Sentil lewat dan menyelamatkan sang ibu karena orang yang menabraknya pun lari. Dokter berkata kalau sang ibu hilang ingatan, namun masih ada momen-momen yang masih diingatnya. Mendengar kisah itu, Mira dan keluarganya pun berterima kasih kepada Sentil. Mira lalu menyuruh Sentil untuk memanggil Saravana datang. Tapi ternyata Saravana sudah tahu lebih dulu tentang keberadaan ibunya dari Fitri.
Karena Fetri yang seorang polisi sebelumnya mendapat kasus orang hilang yang tertunda yang diajukan Sentil di kantor polisi. Fetri pun tahu kebenaran tentang kematian ayah dan ibunya yang sekarang tinggal dengan Sentil. Fetri juga tak sangka ternyata Saravana lebih kejam dibandingkan dirinya. Fetri kemudian menyuruh Saravana untuk mengalihkan rumahnya jadi atas nama Fetri dan pergi ke Malaysia. Tapi ia justru dibunuh juga guys. Saravana lalu datang ke rumah orang tuanya dengan anak buahnya. Saravana kemudian berpura-pura memeluk ibunya. Ia berkata pada Sentil kalau demi rumah ini ia membunuh ayahnya dengan meracuni makanannya. Tapi sayang ibunya lolos. Saravana lalu menyuruh guru untuk menembak ibunya. Namun tak berhasil karena ibunya dilindungi Mira. Mira kemudian membunuh Saravana dan anak buahnya guys. Setelah kematian Saravana, akhirnya 4 orang ini mendapatkan uang dari tas yang ada dalam mobil. Dan mereka pun ikut tinggal di rumah itu bersama sang ibu dan orang tua yang lain. Ya, rumah itu kini jadi panti jompo guys. Dan cerita pun happy ending. Gimana guys ceritanya? Seru kan? Thank you for watching. Jangan lupa nonton alur film di Ini Movie Channel lainnya. Bye-bye.